Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu, amma ba'd. Hadirin waktu iman billah rahimakumullah, saudara dan saudari yang dirahmati Allah. Pertama, kita bersyukur alhamdulillah malam hari ini kembali kita diberikan kekuatan olehnya serta kemampuan untuk hadir di tempat ini dalam rangka melanjutkan kajian hadis yang biasa kita lakukan setiap malam Senin. Dan mudah-mudahan kemampuan ini menghantarkan kita semua mendapatkan ridha dan inayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa Allah curahkan untuk Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum memulai kajian, saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima apa yang telah kita lakukan di bulan Ramadan kemarin. Tidak hanya ibadah saum, tapi segala macam ibadah yang telah kita lakukan. Dan mudah-mudahan dengan diterimanya apa yang telah kita lakukan di Ramadan kemarin, Allah kukuhkan keimanan dan keislaman kita, dan kita didudukan sebagai orang-orang yang bertakwa menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan takwa menurut kita, tapi takwa menurut Allah, yang tentu jika labelisasi takwa itu datangnya dari Allah, pasti itu membaikan kita. Sementara labelisasi takwa dari manusia justru sering menjebak kita. Mudah-mudahan saudara dan saudari yang dirahmati Allah, kekuatan takwa ini pula lah yang menjadikan kita merasa nyaman hadir di majlis-majlis seperti ini. Majlis-majlis yang menjadikan kita tidak hanya didoakan oleh malaikat ya Allah, tetapi juga didoakan oleh seluruh binatang yang ada di lautan. Karena Rasulullah SAW mengatakannya seperti itu, hatta hitam, sampai ikan-ikan di lautan pun akan mendoakan orang-orang yang hadir di majlis-majlis ini. Jadi saudara dan saudari, mudah-mudahan kekuatan inilah yang menjadikan kita senantiasa mampu hadir di tempat ini. Kita dilapangkan oleh Allah. Dan yang lebih penting, kehadiran kita ini menjadi bagian dari proses keilmuan, bukan menjadi proses sekedar penggembira. Datang, duduk, liatin, bengong, begitu. Kalau senyum ikut senyum, tawa ikut ketawa, kalau bengong terus ikut bengong terus, begitu ya. Ya, jadi bukan sebagai bukan sebagai penggembira, karena kalau Anda hadir di sini sebagai penggembira sangat disayangkan, karena kita bisa menghabiskan waktu 1 jam lebih duduk di sini untuk mengkaji dan memahami sebuah teks hadis. Nah, saudara dan saudari yang dirahmati Allah, teks hadis yang akan kita bahas malam hari ini adalah kelanjutan dari pembahasan sebelumnya. Yang dalam catatan saya insya Allah akan masuk ke pembahasan hadis nomor 419 ya. Kita Bulughul Maram ya. Silakan Anda lihat penjelasan ini ya. Hadis nomor 419. Kalau nanti misalkan karena
Ada beberapa waktu yang lalu ketika saya tidak masuk disampaikan penjelasan oleh Ustadz yang lain. Mudah-mudahan ini menjadi pengkayaan ya. Tapi saya harus menyampaikannya karena bisa jadi apa yang saya sampaikan memang berbeda dengan apa yang disampaikan oleh yang lainnya. Dan dalam tinjauan hadis, berbeda itu sesuatu yang fitrah ya. Bahkan kalau kita baca di dalam surat Ar-Rum, Allah katakan min ayati khalqus samawati wal ardh wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Jadi Allah itu membedakan ciptaan kita dari warna, dari lidah. Nah, saudara dan saudari yang dirahmati Allah, silakan dilihat hadis nomor 419. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul awwabin hina tarmadul fisal rawahu at-Tirmidzi. Wa an Zaid bin Arqam, dan dari sahabat Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, pernah berkata, salatul awwabin, salatnya orang-orang yang bertaubat, adalah hina tarmadul fisalu, ketika sudah merasa panas. Tarmaud itu merasa panas. Dari kata tarmaud, Ramadan, kita dengar Ramadan. Jadi kata Ramadan itu dari kata Ramadan. Ya, di sini disampaikan tarmaud. Tarmaud itu merasa panas. Al-fisalu, anak unta yang sudah disapi. Kalau manusia disapi berapa tahun? 2 tahun ya, hitungannya dari lahir. Tapi kalau sapi, kalau unta berapa tahun disapinya? Ini kita mesti ngorek, nanya unta sebenarnya ya. Sudah pernah lihat unta? Sudah pernah megang unta? Nah, kalau lihat bisa dilihat ya. Tapi kalau lihat unta ya, sekarang di Arafah kalau kita umroh di Jabal Rahmah sudah ada unta lagi ya. Karena seingat saya bulan Februari belum ada, masih terlarang, tapi kemarin Mei sudah ada. Bahkan saya sempat mampir ke peternakan unta ya. Unta itu bau ternyata, saudara. Saya pikir wangi ya. Saya cium masih wangi saya ya. Nah, ini berapa tahun unta itu disapi? Ya, saya belum melihat catatannya seperti apa, tapi di dalam beberapa penjelasan itu masih hitungan di bawah 2 tahun. Nah, saudara dan saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau saya merujuk di dalam kitab Subulus Salam sebagai referensi kutipan di sini, atau di dalam kitab Bulughul Maram ya, yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, hadis ini disandarkan kepada At-Tirmidzi. Betul, bapak-bapak saudara yang melihat kitabnya, riwayatnya Tirmidzi semua ya. Ada yang beda? Semuanya riwayat Tirmidzi bukan? Tirmidzi.